Halo adik-adik, kembali lagi bersama Asik Belajar Sosiologi. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum materi apa yang kita pelajari saat ini? Ya, tepat sekali. Kali ini kita akan belajar materi sosiologi, yaitu permasalahan sosial dan globalisasi. Apakah kamu tahu pengertian globalisasi, permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi, dan sikap kritis apa yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi? Kalau belum, yuk simak penjelasan kakak berikut ini. Melalui teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih maju. Seseorang dapat melakukan negosiasi melalui telekonferensi atau mengirim pekerjaannya melalui email. Teknologi pun berperan besar dalam proses berlangsungnya era globalisasi. Selain menyediakan berbagai kemudahan, teknologi berpotensi mendatangkan permasalahan sosial. Apa saja permasalahan yang timbul akibat globalisasi? Globalisasi dapat dipandang sebagai tantangan atau justru sebagai kesempatan. Globalisasi dapat dipandang sebagai tantangan apabila kita mampu bersikap optimis dalam menghadapi perubahan di tengah arus globalisasi. Sebagai contoh, tantangan sistem pasar bebas pada era globalisasi menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima pasar dunia. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan, interdependensi, aktivitas ekonomi, dan budaya. Selo Sumardian berpendapat, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Di sisi lain, globalisasi akan menjadi kesempatan apabila masyarakat memiliki sumber daya berkualitas. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki suatu negara, karena manusia mampu mengelola, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Apakah peserta didik mengenal merek-merek dagang yang ada pada video? Penggunaan produk-produk tersebut dalam kehidupan peserta didik menunjukkan bahwa globalisasi secara ekonomi telah peserta didik alami secara langsung. Globalisasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang membanjirnya produk-produk impor ke pasar domestik yang mengganggu stabilitas perekonomian. Di sisi lain, globalisasi membuka peluang pasar produk dari dalam negeri untuk dikenal oleh pasar internasional. Dalam menyikapi globalisasi,
ternyata ada gerakan pro-globalisasi dan gerakan anti-globalisasi. Pro-globalisasi, kalangan ini percaya bahwa globalisasi dapat mendorong kesejahteraan perekonomian dunia. Gerakan ini cenderung menentang perlindungan atau proteksi barang suatu negara. Sedangkan anti-globalisasi, kelompok ini percaya bahwa globalisasi hanya akan mendorong pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Masyarakat terus berupaya mengeksploitasi alam dan menjadikannya sebagai objek. Orientasi utama yang dikejar adalah menghasilkan barang dan menjualnya demi keuntungan pribadi. Dampak globalisasi bagi kehidupan. Ada kenyataan bahwa globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pada bidang ekonomi, dampak positif menambah sumber devisa negara. Dampak negatif, negara berkembang cenderung bergantung pada investasi asing. Sedangkan di bidang sosial, dampak positif budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. Dampak negatif, kultur shock. Masyarakat merasa gegar terhadap budaya baru yang muncul sehingga merasa tidak dapat bergantung pada budaya aslinya. Di bidang politik, dampak positif meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Dampak negatif, kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak sesuai kehidupan atau ideologi suatu negara berkembang. Selain menjanjikan kemajuan globalisasi dapat menyebabkan munculnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global, salah satunya neokolonialisme. Umumnya berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara berkembang melalui lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Oleh karena terjerat utang terus-menerus, akhirnya sumber daya alam negara tergadai untuk membayar utang. Permasalahan sosial globalisasi di tingkat lokal, yakni perluasan industri perusahaan multinasional mendorong perubahan pada sektor mata pencaharian penduduk lokal. Pembangunan pabrik mendorong penduduk beralih mata pencaharian, yaitu sebagai buruh pabrik. Kondisi ini pada umumnya terjadi dalam kehidupan penduduk desa. Sikap kritis yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan globalisasi, yakni 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 2. Berpegang teguh pada norma-norma sosial, 3. Mewujudkan globalisasi, 4. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, 5. Gerakan kembali ke alam.
Sekian materi yang kakak sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.